Sungguh moleksi anak dara, jalan melenggang, nan mempesona. Selamat datang di Ruang Bicara, sebuah ruang penuh makna. Bersama saya Sri Widayanti, pada sore hari ini masih di Ruang Bicara. Karena setiap suara layak untuk didengar, dan setiap percakapan layak untuk diperbincangkan. Baik, pada sore hari ini kita kehadiran tamu, seorang lawyer. Bang Naga Suryanto, SHMH. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya, apa kabar, Bang? Baik, luar biasa. Alhamdulillah, Bang. Kita sebelum ngobrol nih, perkenalan diri dulu kayaknya ya, Bang. Boleh, memang seharusnya begitu ya. Iya. Dalam tanah bumi Melayu kita ada pepatah kalau nggak kenal maka nggak sayang. Iya. Oke, selamat sore untuk Ibu dan para penonton. Perkenalkan, saya dari kantor hukum NG Associate Law Firm. Saya sendiri katimnya, Naga Suryanto. Iya. Ya. Saya bicara soal background ya. Saya seorang pengacara, saya juga seorang ada usaha kecil-kecilan. Iya. Nah, Entrepreneur ya. entrepreneur. Cakep. Entrepreneur muda. Iya. Bisa dibilang gitu. Usia berapa, Bang, izin? Boleh dirahasiakan? Oh, saya tebak boleh. Boleh, tapi tidak berhadiah ya. Oh iya, hadiahnya nanti minta sama kepala produksi. Iya, 35, Bang. Mendekati. 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 Oke, berarti masih 30-an lah ya. 30-an. 30-an. Oke. Bukan 20-an ya. Iya. Bukan seperti 20-an ya. 30-an tapi looknya 20-an. Oh iya. Iya. Begitu juga dengan Ibu. Iya, cakep. Oke, Bang. Oke. Sudah berapa lama nih, Bang, jadi lawyer, Bang? Nah, berapa lama ini saya memang 2010 lulus S1, langsung magang itu di 2013 pengangkatannya. Berarti kurang lebih hampir 15 tahun ya. Hampir 15 tahun. Hampir 15 masih tahun. masih muda. ABG itu ya, Bang? Masih muda, remaja lah. Remaja. Masih remaja. Berarti sudah banyak kasus yang ditanganin ya, Bang? Banyak kasusnya ini relatif ya. Relatif karena memang seorang lawyer itu pentingnya adalah jam terbang. Betul sekali. Ya kan, jam terbang. Semakin banyak kasus yang dia tangani, semakin banyak dia belajar. Betul. Begitu. Karena semakin saya banyak belajar, saya jadi tahu ternyata saya ini bodoh. Banyak yang nggak tahu. Betul. Begitu. Betul. Karena teori saja tidak cukup. Tidak ya, cukup. Bang? Harus dipraktekkan. Betul. Karena terkadang teori tanpa praktik juga nggak lengkap. Betul. Ya, Ada kan? dosen saya juga mengatakan bahwasanya orang yang paling kaya itu adalah orang yang bisa berbagi ilmu pengetahuan. Betul. Nah, Bermanfaat buat bermanfaat orang lain. untuk orang banyak. Benar. Begitu. Sepakat, Bang. Sepakat. Bang, sekarang berarti sedang banyak kasus yang ditanganin, Bang? Saat ini iya. Saat ini iya. Ya. Iya. Terkait, Bang, kemarin ada yang sempat viral di sosial media. Nah, dan ini sudah menjadi isu nasional juga. Baik. Iya. Kasus di tanggal 16 April 2026 ya, Bang ya, yang melibatkan sekolah elit yang ada di Kota Batam. Kalau saya tidak salah informasi, ini Abang handle kasus itu, betul? Iya, dari mana Ibu tahu kira-kira ini? Dari dinding, Bang. Dinding yang berbicara. Dan rumput yang bergoyang. Rumput yang bergoyang, benar. Tapi benar itu ya, Bang? Abang lagi handle kasus itu ya, Bang? Iya, kebetulan saya dipercaya oleh salah satu dari keluarga besarnya klien saya, yang namanya tidak bisa saya sebuti, ya. Kan? Sehingga atas dasar kepercayaan itu saya beranikan diri untuk mengambil karena memang tim saya juga mempunyai kompetensi dan kemampuan di sana. Ya. Makanya saya beranikan sebagai katim saya ambil perkara ini. Jadi, Bang, kalau sebagai lawyer itu untuk memutuskan mengambil klien, membantu klien itu ada pertimbangan khusus nggak, Bang? Oh, tentu. Jadi sebelum saya beranikan diri untuk mengambil perkara ini, saya tanyakan dulu ke klien, lalu saya juga minta kira-kira ada bukti, rekaman, foto atau video apa yang bisa menguatkan kalian. Ya. Itu sebelum saya berbicara hukum-hukumnya. Benar. Begitu.
Karena sekarang lagi rame juga ya Bang, lawyer yang sudah kelas Ya, high class. ya. Kita sebut Sedang kita sebut dia si Mister itulah pokoknya. ya, Iya itu ya, sedang viral juga gitu kan. ya, Iya, jadi setuju. memang harus ada tahapan-tahapan tertentu, pertimbangan tertentu dalam mengambil klien dan kasus-kasus yang akan Betul. dibantu diselesaikan. Ya seperti itu Bu. Sekali lagi ya saya lahir di bumi pertiwi Melayu. Iya, Orang tua saya selalu berpesan bahwasanya ilmu yang tinggi pun akan percuma kalau tidak ada etika dan sopan santun. sepakat. Betul. Adab nomor satu. Adab nomor satu. Betul Bang, sepakat saya Bang. Bang, kembali ke Ya. sekolah elit tadi Bang. Itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Kisahnya itu seperti apa? Karena yang beredar nih di sosial Oke. media sudah di versi begini, versi begitu. Nah, kalau versinya Abang sebagai lawyer dari pihaknya JK nih. Dari sudut pandang mana dulu nih kira-kira yang bisa saya jawab? Mungkin pertama dari sudut pandang profesional lawyer mungkin ya. Profesional lawyer ya. Oke. Dari sisi hukumnya deh, kasus ini seperti apa ini sebenarnya? Oke, dari sisi hukum, karena saya terima kuasa dari salah satu keluarga besarnya klien saya, Iya. ya saya sebut inisialnya SM ya. SM. Ya, SM ini siapa Bang? SM ini adalah abang kandung dari korban di salah satu sekolah. Tadi Ibu sendiri yang menyebutkan swasta elit ya di Kota Batam ya. Elit, ya, Oke. benar. Nah, karena klien kami ini masih di bawah umur, Iya. sehingga secara hukum diperlukan orang yang cakap hukum. Dalam hal ini diwakili oleh klien kami, Pendamping yaitu saudara SM. Dan berita yang beredar terkait itu mungkin teman-teman bisa searching sendiri ya, karena sempat heboh, sempat juga viral. Menjadi atensi nasional ini bahkan. Ya. Dan kami mengapresiasi pihak sekolah karena pihak sekolah pun ternyata cepat tanggap, cepat menyelesaikan. Namun di dalam suatu perkara, di dalam suatu masalah, ya tentunya harus ada kesepakatan di antara para pihak. Semakin masalah ini sebenarnya, ya saya kembali lagi, saya sangat menyayangkan kenapa masalah sekolah terhadap siswa-siswa ya, murid-murid itu kenapa dibawa ke ranah luar. Ya. Begitu, seharusnya ya memang, ya kembali lagi, sekolah telah berupaya maksimal, namun ya para pihak tidak mencapai kesepakatan. Nah, betul yang Ibu sampaikan itu benar. Ada banyak pihak yang terlibat ya, dari tingkat provinsi, kota, bahkan di kementerian, Nasional, ya. Juga banyak instansi yang terlibat, baik itu dari dinas, kepolisian, itu PPA, juga ada tenaga kesehatan, gitu, juga ada psikolog ya. Begitu. Jadi keterlibatan pihak-pihak ini sejauh ini Bang, ini apakah dalam versinya memediasi atau memberi solusi seperti apa? Betul. Gitu? Selain memberikan solusi sebagai mediasi, juga menjaga konseling anak. Jadi tidak hanya kepada klien kami, tapi kepada saya yang satu lagi juga. Jadi dua-duanya diberikan konseling. Itu ada. Karena dua-duanya memang masih di bawah umur, yang Masih di satu bawah SD, Ya. yang satu SMA. Ya, kelas 10. Kelas 10 itu berkelas 1 SMA ya. Ya. Iya, masih di bawah umur dan ceritanya Ya. masing-masing mengaku Ya. korban semuanya nih. Ya. Ya. Ya, pada dasarnya ya itu siapapun bisa mengaku dia korban ya. Benar. Karena kalau orang yang mencuri kalau disuruh mengaku juga ya pasti dia juga korban toh. Benar nggak? Iya Boleh dong. sambil bercanda. Iya. Nah, Iya. Korban keadaan ya Bang.
bukan perasaan. Oh iya, dua-duanya kayaknya udah. Oke. Oke, kembali ke laptop. Ceritanya ya yang beredar begitu karena itu narasi, itu opini bukan dari klien kami. Nah, saya harap setelah adanya upaya hukum, setelah adanya tindakan yang dilakukan oleh klien kami, ya cerita atau narasi yang beredar di luar itu bisa seimbang. Benar. Kita jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan satu masalah ini atau satu perbuatan atau seseorang itu bersalah gitu. Ya, Kan ada toh azas praduga tidak bersalah. betul. Nah, itu. Nah, cuman sekarang itu yang di media sosial nih Bang, kita Ya, melihatnya ya. dari sisi media sosial bahwa korban yang satu lagi aktif kan posting-posting sehingga masyarakat taunya memang klien Abang nih pelakunya yang membuli ya bahasanya ya, membuli melakukan perundungan kekerasan. ya, bahasa Perundungan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Betul. Nah, makanya hari ini kita ingin mendengar secara lengkap detail dari versinya si Abang ini karena tadi sempat Abang sampaikan bahwa korban juga ternyata si JK ini. Itu korban yang bagaimana maksudnya, Bang? Jadi perundungan itu kan versi dari mereka. Ya, Bu ya. Versi dari mereka. Namun supaya masyarakat luas juga tahu, khususnya masyarakat Kota Batam ya. Adik dari klien kami itu juga mengalami suatu dugaan, ya kami menduga ya, dugaan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu orang tua dari korban yang satu lagi. Lebih tinggi lagi ini ke pidana sudah ya. Undang-undang khusus dong, pelindungan anak dong. Betul. Nah, gitu. Lebih lengkap Bang, ini ceritanya lengkap, bagaimana ini? Oke, saya mungkin masuk dari kronologis awal ya. Jadi saya seorang lawyer itu kan berbicara harus pakai bukti dan sesuai dokumen dong, data dong. Oke, di sini bisa saya baca secara ringkas dan singkat yaitu pada hari Kamis ya 16 April 2026 sekira pukul 17 atau jam 5 WIB adik dari klien kami itu dilempar kursi ya. Ini belum tahu loh, masyarakat tuh belum tahu loh kalau adik dari klien kami itu dilempar kursi oleh salah satu dari orang tua korban yang lain itu. Namun tidak kena. Nah, dilempar dan dipukul lah. Ya. Namun tidak kena, yang kena itu dari salah satu pegawai di sekolah itu. Yang kena itu adalah tamparan. Nah, adanya tamparan terhadap adik klien kami sebanyak 3 kali pada pipi kanan. Sehingga mengakibatkan adik klien kami itu mengalami pipinya merah, terus gusinya membengkak. Nah, saya tidak main-main untuk berbicara hal ini karena ini bisa dibuktikan dengan visum et repertum sesuai dengan hukum pidana. Nah, bukti gitu. Yang dibutuhkan di hukum. Bahwasanya kita korban, ya mana dong visumnya, betul nggak? Betul. Gitu. Lalu setelah itu klien kami pun sejak awal sejujur-jujurnya menginginkan masalah ini diselesaikan di pihak sekolah saja. Tidak sampai keluar, tidak sampai ke ranah hukum. Dibuktikan dengan kejadian di tanggal 16. Klien kami itu baru mau melaporkannya di tanggal 18. Jadi 2 hari setelah itu. Sementara di pihak seberang itu tidak berselang lama klien kami juga dilaporkan. Ya silakan, setiap warga negara itu boleh melaporkan. Sama gitu. Di mata hukum ya, setiap warga negara sama. Equality before the law. Yes. Itu bahasa hukumnya. Belanda ya, gitu ya katanya ya. Ya. Okay. Lalu hingga sampai dengan saat ini visum sudah keluar, lalu baru kabar baiknya semalam. Nah ini jika teman-teman dari penyidik juga melihat podcast ini, kami tim kuasa hukum dari pelapor itu sangat mengapresiasi pihak penyidik dalam hal ini diwakili oleh Polrestabes Barelang di unit 6 ya PPA.
Semalam telah ditingkatkan status dari lidik ke sidik. Oke. Nah, ke Berarti sidik cepat prosesnya. sangat cepat. Setelah tidak berselang lama setelah visum itu kami terima. Kami sempat terhambat sih terhadap hasil visum ya. Kami sangat sangat menyayangkan kenapa hasil visum itu harus menunggu 2 bulan baru bisa keluar. Lama. Gitu. Kendalanya Lama. di mana itu, Bang? Ini saya sebenarnya kurang tahu, tapi kami sendiri sudah 2 kali pergi ke rumah sakit yang melakukan cek visum terhadap adik klien kami. Itu sebanyak 2 kali, sempat kami datangi, kami jumpai PIC bagian visum erepertumnya. Puji Tuhan di dalam kedatangan kami yang kedua kali, hasil visum itu keluar. Walaupun sudah di follow up oleh penyidik itu tidak keluar. Kami tanyakan kepada penyidik, Pak penyidik, ini masalahnya apa? Kenapa sudah hampir 2 bulan visumnya nggak terbit-terbit? Gitu. Wah itu saya kurang tahu bang, kata penyidik. Sehingga ya memang ini bukan ranahnya kami, tapi kami mempunyai surat kuasa khusus yang dalam hal ini dilindungi oleh undang-undang. Kami juga berhak dong mempertanyakan demi kepentingan untuk membela klien kami. Betul. Jadi kami datangilah rumah sakit itu. 2 kali lah baru ada hasil. Nah, nggak lama berselang itu, tidak sampai sebulan ternyata versinya rumah sakit apa, Bang? Versinya rumah sakit. Kenapa kok selama itu? Ya, kita punya rekaman. Kita punya rekaman pembicaraan antara tim kuasa hukum dengan salah satu rumah sakit ini. Dalam hal ini katanya dokternya berhalangan lah, terus jarang ada di rumah sakit lah. Padahal siapapun ya sebenarnya kalau yang melakukan visum ini bagaimana nih? Bagaimana kalau ada? Biasanya dokternya kan tidak satu ya, Bang? Oh ya. Dokter ini kan harus dokter forensik toh yang melakukan visum, ya kan? Tentunya dokter yang bertanggung jawab ini benar-benar harus memeriksa benar nggak ada akibat dari perbuatan yang kita laporkan, gitu. Nah, sementara secara kasat mata kita lihat memang mengalami gangguan pendengaran dan meninggalkan luka fisik ya, luka merah fisik, tadi kemarin. merah. Terus memang gusinya sempat membengkak klien kami, gitu. Karena itu bukan yang tamparan keras itu orang laki-laki, dewasa laki-laki. Dewasa dari ibu. Ya salah satu lah ya. Saya nggak mau sebut ini nanti kena gender pula saya. Iya. Gitu. Siap. Yang jelas itu ada disaksikan dengan banyak pihak-pihak sekolah, guru. Ini kejadiannya di sekolah berarti ya Bang. Pada saat mau dimediasi kan bahkan ya padahal. Oh iya. Bahkan klien kami sempat diancam, adik klien kami sempat diancam jangan kau pulang katanya. Ya tentu sebagai pelajar yang belum mengalami sekian banyak kehidupan tentu takut. Iya. Sehingga adik dari klien kami itu yang menelpon salah satu abangnya, abang kandungnya ya, datang. Kami menyayangkan setelah abangnya datang itu ternyata peristiwa pemukulan itu telah terjadi gitu loh. Oh pada saat itu berarti si JK ini sendiri hanya bersama para pegawai sekolah, para guru. Keluarga belum ada yang mendampingi. Belum. Oke. Gitu. Terima kasih Bang, sayang sekali pemirsa. Kita harus mengakhiri perbincangan yang menarik ini. Kita akan kupas lagi statement terakhir dari Bang Naga ya di episode yang berikutnya. Burung nuri, burung kenari terbang tinggi di waktu pagi. Saya Sri Widayanti dan seluruh kru Room Bicara pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.